Sintayong kirim permintaan jelang lawan Argentina. 3 wonderkid timnas Indonesia adu gengsi. Bintang skuad Garuda yang berpotensi absen lawan Argentina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Hadapi Argentina, adu wonderkid timnas Indonesia terjadi. Laga timnas Indonesia kontra Argentina bisa dikatakan menjadi salah satu adu wonderkid berkelas dari kedua negara. Sebagaimana diketahui, Argentina tidak membawa bintang veteran seperti Lionel Messi, Di Maria, dan Otamendi. Bahkan Lionel Scaloni menegaskan berpotensi untuk menurunkan skuad lapis kedua. Lantas siapa saja pemain muda yang bakal menunjukkan taringnya sebagai aset potensial masa depan sepak bola kedua kubu? Dimulai dari kubu tuan rumah, Sintayong setidaknya memiliki 3 pemain muda segar yang siap untuk mengguncang Asia dengan mengalahkan Argentina. Elkan Bagot sebagai palang pintu andalan timnas Indonesia bakal menghalau serangan-serangan para pemain Argentina. Kehadiran Elkan tentu tidak akan disia-siakan Sintayong. Pemain yang berkarir di Liga Inggris itu bakal menjadi starter. Beralih ke lini tengah di mana Marcelino Ferdinand akan dibebani peran yang cukup krusial lewat pergerakan dan juga umpan dari pemain KMSK Denze ini. Setelah itu idola baru masyarakat tanah air dialah Rafael Struijk yang tampil impresif saat melawan Palestina di laga pertama. Usianya masih 20 tahun namun bisa bermain sebagai winger ataupun penyerang bayangan. Pergerakannya yang taktis membuat skema serangan timnas Indonesia lebih bervariasi. Sementara itu Argentina punya pemain muda dengan harga wah. Berpengalaman di Eropa dan bisa dengan mudah mengobrak-ngabrik lini bertahan Indonesia. Enzo Fernandez usianya baru 22 tahun. Tetapi pemain Chelsea ini sudah memecahkan rekor sebagai pemain termahal Liga Inggris lewat transfernya dari Benfica. Tak ketinggalan wonderkid Manchester United, Alejandro Garnacho, yang sudah melakoni debutnya saat Argentina mengalahkan Australia. Terakhir, pemain berusia 18 tahun, Fukando Bonanote. Pemain Brighton yang patut dinantikan kiprahnya di FIFA Matchday melawan Indonesia. Di atas kertas, Argentina dengan para pemain muda mereka tentu lebih diunggulkan ketimbang timnas Indonesia. Namun sepak bola tidak melulu soal kualitas pemain. Keberuntungan bisa saja menaungi Indonesia di pertandingan nanti. Bintang timnas Indonesia yang berpotensi absen lawan Argentina. Pertama, Sandy Walsh. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Argentina pada FIFA Matchday ini tampaknya masih belum bisa menjadi momen debut bagi pemain keturunan Indonesia Belanda, Sandy Walsh. Pasalnya, Sintayong mengatakan bahwa kondisi cedera Sandy Walsh belum pulih secara sempurna. Oleh karena itu, pemain asal Cafe Michelin itu kemungkinan besar tidak akan dimainkan saat menghadapi Argentina. Meski begitu, Sandy Walsh masih memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan debutnya di FIFA Matchday September mendatang. Kedua, Jordi Amat. Pemain yang masih diragukan kondisinya menjelang duel antara timnas Indonesia melawan Argentina ialah bek kelahiran Spanyol, Jordi Amat. Pada laga melawan Palestina, dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Sintayong pun menjelaskan bahwa saat ini bek yang berkarir di Liga Super Malaysia bersama Johor Darul Taksim itu masih menjalani proses pemulihan. Jordi harus berkejaran dengan waktu agar siap 100%. Ketiga, Pratama Arhan. Pratama Arhan menjadi salah satu nama terakhir yang diragukan kesiapannya saat timnas Indonesia menghadapi Argentina. Pasalnya pada laga melawan Palestina kemarin, ex-PSIS Semarang tersebut sempat ditarik keluar karena cedera. Saat itu Arhan digantikan oleh Edo Febriansyah. Sintayong pun menjelaskan bahwa pemain yang berumput bersama Tokyo Verdy ini mengalami cedera ringan. Ada kemungkinan dia bisa diturunkan. Persiapan kian mepet, Sintayong kirim pesan ke pemain.
Sehari jelang menghadapi Argentina, pelatih timnas Indonesia Sintayong terus menggembleng skuad Garuda dengan berbagai macam menu latihan. Satu hal yang menjadi fokus Marco dan kawan-kawan saat ini adalah penyelesaian akhir. Sintayong meminta agar anak-anak asuhnya jangan membuang-buang peluang saat melawan Argentina. Hal itu dikatakan Sintayong usai dia melihat para pemain timnas Indonesia selalu buang-buang peluang ketika melawan Palestina. Pada laga melawan Palestina, timnas Indonesia gagal mencetak 1 gol. Padahal ada 2-3 peluang yang didapatkan tim merah putih di depan gawang Palestina. Sintayong menilai seharusnya timnas Indonesia bisa mencetak maksimal 3 gol ke gawang Palestina. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga menilai permainan timnas Indonesia sudah cukup bagus. Hanya tinggal masalah finishing saja yang harus diperbaiki. Menariknya, Sintayong juga mengatakan bahwa mandulnya lini depan timnas Indonesia dalam laga kemarin karena faktor baru berkumpul. Libur kompetisi usai Liga 1 2022-2023 berakhir cukup mempengaruhi kinerja para pemain. Finishing memang selalu menjadi masalah bagi lini depan timnas Indonesia. Padahal sebelumnya Sintayong sudah melakukan evaluasi agar lini depan tim merah putih tampil tajam. Kedepannya saat melawan Argentina, Sintayong berharap para pemain bisa memaksimalkan peluang emas. Meski begitu, yang patut digarisbawahi ialah komposisi lini serang skuad Garuda. Sebab di laga kontra Palestina, sejatinya tim merah putih mampu tampil apik dalam hal serangan yang dimotori oleh Rafael Struijk, Dimas Derajat, dan Yakob Sayuri. Namun di babak kedua mengalami penurunan ketika Dendi Sulistiawan, Witan Sulaiman, dan Sadil Ramdhani. Untuk itu di laga kontra Argentina diharapkan Sintayong mampu menurunkan permainan terbaiknya. Sosok seperti Stefano Lillipali patut dicoba lebih dahulu, mengingat pengalamannya yang lebih dan sempat tampil apik di FIFA Matchday Maret lalu.